Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuraidah. Kali ini saya akan menyampaikan materi yang berkenaan tentang tugas lokakarya sebagai video sumber belajar untuk memenuhi tugas pada PPG ketiga UIN Imam Bonjol Padang, kelas H, PAI 3. Materi yang akan saya sampaikan adalah materi kelas 11, yaitu bicara tentang hormat kepada orang tua dan guru. Hormat kepada orang tua dan guru. Orang tua adalah yang mengasuh, mendidik kita, yang melalui hubungan biologis, melalui proses pembuahan sampai melahirkan. Ayah dan ibu adalah perantara akan adanya kita. Ayah dan ibu perantara keberadaan seorang anak di muka bumi ini. Orang tua sosial ada orang tua angkat dan orang tua tiri. Sudah menjadi kewajiban seorang anak berbakti kepada kedua orang tua yang telah merawat dan menjaga kita. Hormat kepada orang tua dan guru. Pengertian hormat kepada orang tua. Akhlak seseorang anak terhadap orang tua. Menaati semua perintah orang tua selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan agama. Berbuat baik dengan sebaik-baiknya, mencintai dengan sepenuh hati, merendahkan diri pada keduanya, sering berkomunikasi dengan orang tua. Selalu mendoakan keselamatan orang tua. Hormat kepada orang tua, pengertian akhlak seorang anak terhadap orang tua. Yang pertama, menyambung silaturahmi dengan para teman dekat orang tua. Berbakti secara sempurna, menghormati kedua orang tua, berkomunikasi dengan lemah lembut, menjaga kedua orang tua terutama yang berusia senja. Pengertian hormat kepada guru. Semua orang yang pernah memberikan dan mengajarkan ilmu pengetahuan dan mengarahkan untuk berbuat kebaikan. Fungsi guru sebagai pengembang diri setiap siswa dan penghantar ilmu pengetahuan bagi setiap siswa. Guru sangat berjasa dalam kehidupan manusia. Setiap orang wajib menghormati guru atas jasa yang telah diberikan. Setiap orang harus menghormati orang tua dan guru. Pengertian hormat kepada orang tua kepada guru yaitu mencintai dan menghormati guru, senantiasa mendoakan guru untuk kebaikan dunia dan akhirat. Berdiskusi dengan cara yang sopan, santun, mengamalkan ilmu yang diperoleh. Meneladani perilaku guru yang terpuji. Tekun dan disiplin dalam menuntut ilmu. Dalil yang berkenaan tentang menghormati orang tua, yaitu pada Quran surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kabara ahaduhuma aw kilahuma fal taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul azim. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya adalah kedua orang yang berusia lanjut, maka peliharalah. Maka sesekali janganlah engkau mengatakan perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya.
dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Isi kandungan Quran Surah Al-Isra ayat 23 yang pertama, Allah memerintahkan kepada kita untuk mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita berbuat kebaikan kepada kedua orang tua. Perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang keempat, berkata lemah lembut kepada kedua orang tua. Kemudian menjaga dan merawat kedua orang tua yang sudah berusia lanjut. Hadis yang berkenaan tentang menghormati orang tua pada hadis riwayat Muslim dari Abu Abdullah bin Amr, ia berkata, seorang yang datang kepada Rasulullah meminta izin hendak ikut berjihad di jalan Allah. Lalu Nabi bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Jawabnya, iya, masih. Maka beliau Rasulullah SAW bersabda, berbaktilah kepada keduanya, itu adalah jihad. Isi kandungan dari hadis tersebut, berjihad di jalan Allah merupakan tugas mulia dalam menegakkan ajaran Islam. Yang kedua, menjelaskan pula bahwa Rasulullah memberikan batasan bahwa tidaknya ikut berjihad salah satu pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua dengan merawat dan berbuat baik kepadanya. Hadis tentang menghormati orang tua yang berkenaan tentang guru, yaitu dijelaskan dalam hadis riwayat Tirmizi, dua orang yang disebut dari Abu Umamah Al-Bahili, ia berkata, dua orang yang disebutkan di sisi Rasulullah, salah seorang menjadi ahli ibadah dan yang lain seseorang yang berilmu. Kemudian Rasulullah bersabda, keutamaan seseorang alim dari seorang abid seperti diutamakan dari orang yang paling rendah di antara kalian. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, sesungguhnya malaikatnya penduduk langit dan bumi, bahkan semut di dalam sarangnya sampai ikan paus, mereka akan mendoakan untuk guru yang mengajar kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, dalam hadis tersebut isi kandungannya yaitu tingginya derajat orang yang berilmu ataupun guru. Yang kedua, kewajiban menghormati guru. Yang ketiga, merupakan suatu kewajiban. Guru adalah seorang yang pernah mengajarkan ilmu pengetahuan serta mengarahkan seseorang berbuat kebaikan. Tawadhu, rendah hati, tahu diri terhadap guru merupakan syarat memperoleh ilmu dengan sempurna. Kaitan antara ketauhidan dalam beribadah dengan hormat kepada orang tua. Yang pertama, perintah berbuat baik kepada orang tua dan menghormati guru adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. Sikap dan perilaku hormat patuh kepada orang tua dan guru merupakan bagian dari ketauhidan orang yang beriman dalam beribadah. Berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua dengan tulus, ikhlas, begitu juga perilaku hormat kepada orang tua hanya dapat terrealisir bagi yang memiliki akhlakul karimah. Berikut rangkuman ataupun intisari daripada materi kita hari ini adalah orang tua adalah perantara dari keberadaan manusia. Yang kedua, guru adalah sosok yang berusaha melakukan perubahan bagi seseorang yang lebih baik. Jadi orang tua kedua bagi kita dan kita wajib menghormatinya seperti mana kita menghormati orang tua kita. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23 menjelaskan kepada umat Islam tentang pentingnya menghormati orang tua dan guru karena sosok kedua yang tersebut memiliki jasa yang sangat besar bagi kehidupan kita, semua. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.